Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-9 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah setiap umat yang mengasihi lahir dari Allah. Hidup penuh kasih adalah hidup yang sangat indah, apalagi kalau kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, umat manusia, terlebih mengasihi orang yang terdekat dengan kita, maka kita akan merasakan bahwa apabila hal itu kita lakukan, kita akan dapat menikmati kasih Tuhan, juga kasih dari semua orang yang memang dapat kita jangkau untuk kita temui, untuk kita kasih dan sayangi itu. Akan tetapi, bila kita pertanyakan apakah benar hal demikian ini yang sudah, sedang dan akan kita alami, kalau kita memang merasa belum menerima seperti apa yang memang kita harapkan dari semua orang yang kita dapat jumpai setiap harinya, dari orang-orang yang memang kita senantiasa bisa temui itu, mungkin saja bahwa kita sesungguhnya belum mengasihi mereka semua seperti kasih yang memang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mempertegas bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah kasih, sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, maka sesungguhnya kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga akan dipenuhi oleh cinta kasih dalam hidup kita itu, sehingga kita berlakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita agar kita umat milik Tuhan ini mau hidup untuk benar-benar saling mengasihi. Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa kita dengan hidup yang mau saling mengasihi ini adalah hendaknya semua orang mulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk mengasihi orang lain. Janganlah kita menunggu untuk dikasihi, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus berfirman yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 12 ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita sudah hidup dalam kasih Tuhan itu, dan kita mampu mengasihi Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka itu merupakan indikasi bahwa kita adalah orang yang sudah lahir dari Allah dan orang yang mengenal Tuhan Allah, yang sudah menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk bertumbuh berkembang dan berbuah lebat dari kehidupan kita dalam hal kasih mengasihi itu sendiri. Akan tetapi apabila kita belum mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita yang dimulai dari diri sendiri ini, maka tentu saja kita harus memohon pertolongan Roh Kudus saja mengerjakannya di dalam hati, akal, pikiran kita. Nah, renungan firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga, kapan dan dimanapun kita berada, maka kita harus nyatakan supaya kita benar-benar dapat melakukannya dengan penuh cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah Dia contoh teladankan dalam kehidupan manusiawinya bersama dengan kita. Maka pada waktu kita sungguh-sungguh
dapat menyatakan bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia lewat sikap tingkah laku dan dalam perkataan, dalam perbuatan setiap harinya, maka kita harus sungguh-sungguh menyadari arti kehidupan yang sangat indah sedemikian rupa itu. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita selalu memancarkan cinta kasih Kristus sebagaimana kita juga dapat memperlihatkannya tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, umat manusia. Oleh sebab itu, kita sungguh-sungguh harus benar-benar menyatakannya seiring dengan apa yang Tuhan contoh teladankan melalui firman-Nya yang dihayati oleh umat manusia. Kita ingatlah akan kidung kasih sebagaimana yang ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya di masa yang akan datang kami dapat memperlakukan hidup sebagaimana menuruti kebenaran firman-Mu, bahwa setiap umat-Mu yang mau mengasihi kepada siapapun untuk menunjukkan kasih kepada Allah itu, maka itulah yang dinyatakan firman-Mu, kasih yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapa di surga, saat ini kami memang merasakan adanya gangguan-gangguan yang menyangkut kesehatan secara jasmani kami, terlebih kesehatan rohani kami apabila saat ini sedang terganggu. Kami mohon campur tangan Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan itu tetap boleh berlaku dan terjadi dalam hidup kami, dan pasti Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan diri kami ini dari segala gangguan sakit penyakit apapun juga. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami ini, dan kami dapat mengatasi setiap permasalahan dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus saja. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.